Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik yang disusun oleh saya sendiri, Lili Suryani, Sarjana Pendidikan Magister Psikologi CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan fasilitator Bapak Teguh Aprianto, Magister Pendidikan, pengajar praktik Ibu C. Suparni, Sarjana Pendidikan, dan saya sendiri calon guru penggerak, Lili Suryani, Sarjana Pendidikan Magister Psikologi. Tujuan dari praktek kucing ini ialah CGP dapat melakukan praktek kucing dengan CGP lain untuk membantu pengembangan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Alur yang digunakan pada praktek kucing kali ini ialah menggunakan alur TIRTA, yaitu T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA. Tanggung jawab. Berikut sesi pertama pada praktek kucing kali ini. Saya sebagai pengamat, Ibu Arya Fatona sebagai coach, dan Ibu Usanitia sebagai kuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang kucing dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kucing. Bersama saya sendiri, saya Lili Suryani dari TK Abang Angkruk, saya sebagai pengamat. Kemudian, dan saya Arif Fatona dari TK Pertiwi Birit sebagai coach. Saya Iksani Tias Rikawati dari TK Abang 22 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Ari. Saya cari tadi. Oh iya. Bu, ini hari ini saya mau jadi kucing ya Bu ya. Oh iya. Tolong untuk diamati. Kita amati Oh ya. baik, baik. Terima kasih Bu, ke sana ya. Kita ngobrol dikasih bocah ya. Ya, ini biar enak. Baik Bu Ari, bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Bu Lili juga kan? Alhamdulillah sehat ya, meskipun agak gak enak badan sedikit lah. Iya, biasa. cuacanya kurang Ya, enak ini. betul, cuacanya emang nggak pasti ini Iya. bikin badan lalu. Iya. Ya baik, sebelum kita mulai coaching nih Bu Ari, Iya Bu. untuk awal Iya. yang akan kita ajukan beberapa pertanyaan. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya, karena tadi kan Bu Ari minta saya menjadi pengamat nih. Iya, iya. Ya. Ya, yang pertama itu saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Oh, Nah, iya. kan kita ada penilaian untuk kucing ya. Iya. Nanti saya akan mengamati Bu Ari Iya. dengan menilai rubrik penilaian. Yang pertama, apakah Bu Ari sudah sesuai dengan alur TIRTA nih? Oh, iya, Ya, iya. sudah. Pastinya sudah paham kan ya alur Iya. TIRTA-nya? Iya, Bu. Baik, selanjutnya nanti bagaimana nih Bu Ari memberikan pertanyaan kepada kucing. Oh, Pertanyaan tersebut apakah berbobot atau tidak, atau pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Oh, Nanti ya. juga akan saya nilai seperti Ya, itu ya. ya, Bu. Kemudian nanti bagaimana nih kucing tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ari sebagai Oh, coach ya. 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 Dan juga nanti jangan lupa loh Bu Ari bahwa kita sesuaikan dengan prinsip kucing. Ya, Ya, siap, Bu, siap. prinsip-prinsipnya itu diantaranya ada kemitraan kan ya, Ya. kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, Ya, ini untuk yang pertama, Iya. Bu. kompetensi kucing apa yang ingin Bu Ari kembangkan nih sebelumnya? Oh baik Bu, nanti dalam coaching nanti saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan Ya. juga memberikan pertanyaan berbobot. Oh gitu, ya, betul sekali. Baik. Ya. Jadi tiga-tiganya ya, Ya. disampaikan. Nah, kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan nih, kembangkan secara spesifik untuk nanti diobservasi. Oh Ya, ya, apa tuh di antara tiga itu? saya pengen fokus dulu Ya. di dua kompetensi dulu Bu, yaitu mendengarkan dengan aktif, dan saya mau mencoba memberikan pertanyaan berbobot. Oh ya, betul ya, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir sebelum kita masuk ke kucing nanti ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses kucing nanti nih? Ya, indikatornya saya dalam proses coaching ini saya pengen memberikan
solusi kepada Koci biar ya. Koci bisa menemukan permasalahan yang sedang dihadapi. Oh, betul ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah nanti berbobot yang bisa saya sampaikan. Seperti itu Bu. Sudah siap? Insya Allah siap. Jadi sudah di calling mungkin untuk kucingnya? Sudah ya? Mau perjalanan ke sini. Oh, sudah perjalanan Iya, ke sini. tunggu dulu ya Bu. Oh iya ya, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Mana kabarnya siang ini Bu? Ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Meski panas sekali ya Bu ini tadi. Kadang ratu hujan, semoga sehat-sehat sekali. Iya. Kemarin menghubungi saya, ini Bias ada permasalahan yang ingin dibicarakan sepertinya. Iya, Bu. Tentang apa pembelajaran di lembaga saya yang saya rasa pembelajarannya kurang sesuai dengan karakteristik lembaga. Oh seperti itu. Jadi dengan yang ingin kita bicarakan nanti, apa sih yang ingin dicapai dari pembicaraan kita? Ya, saya bisa menghadirkan solusi biar lembaga saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik lembaga di TK saya. Oh begitu. Karakteristik di lembaga BTS itu seperti apa? Karakteristiknya ya di lingkungan lembaga saya itu contohnya yaitu masih berada di pedesaan yang mana masih kental ya pedesaannya. Contohnya di situ nanti juga terdapat tradisi-tradisi yang ada di sekitar. Contohnya tradisi sadranan, terus tradisi gotong royong di dalam kemasyarakatan, terus ada pentas seni, terus ada pagelaran pentas pada waktu malam hari korban itu loh Bu. Iya. Banyak sekali ya. Iya sih sebenarnya karakteristiknya banyak, tapi belum dituangkan di dalam pembelajaran. Kalau sekarang ini mungkin ya Bu ya, karakteristik lembaga BTS itu yang sudah dimasukkan itu mungkin kalau kita katakan levelnya 1 sampai 10 itu sudah berada di level berapa? levelnya baru 4. Oh baru 4. Iya. Untuk selanjutnya pengen ke level berapa agar karakteristik itu bisa masuk ke pembelajaran? Iya. Sebenarnya ya 100 ya, Iya. tetapi untuk kemungkinan saat ini ya saya harap bisa ke level 7 lah. Oh 7 begitu ya. Ya mungkin karena ini kurikulum Merdeka baru ya Bu ya, kalau kita langsung ya idealnya memang 10 seperti itu, tapi mungkin perlu proses gitu ya. Ya di level 7. Di level 7 ini kalau menurut Bu Tias karakteristik di lembaga itu akan seperti apa menurut Bu Tias? Karakteristik di level 7 ini Iya. ya. Karakteristiknya nanti ya sesuai dengan kurikulum Merdeka tentunya, dan sesuai dengan karakteristik satuan. Nanti pembelajarannya bisa diimplementasikan, bisa disesuaikan dengan karakteristik lembaga, disatu padankan seperti Iya. itu Bu. Oh gitu ya. Jadi semua karakteristik itu nanti bisa dimasukkan gitu ya Bu. Iya. Tadi banyak sekali ya Bu ya. Iya, ya, Ada ya tadi seperti yang disebutkan Bu Tias ada masih berada di pedesaan, kemudian ya persawahan, sadranan, ada Iya. pentas seni, ada pagelaran Iya. kulit. Iya benar sekali. Dari itu semua mungkin yang akan dioptimalkan lagi Bu, mau dikerjakan, diutamakan dulu gitu, yang mana Bu? Ya tentunya kalau untuk kita menghadirkan semuanya ya semua pun, untuk perencanaannya kita ya tetap semua. Semua. Ya diharapkan ya semua bisa tercapai seperti itu. Oh gitu. Ya. Ya tadi Bu Tia sudah menyampaikan banyak sekali ya Bu ya yang ingin di karakteristiknya lembaga Iya. banyak sekali. Iya. Nah mungkin di antara yang tadi sudah disebutkan yang mana sih yang mungkin kira-kira bisa dilaksanakan dalam waktu dekat itu apa? Oh mungkin yang pentas seni itu pun. Ya. Iya. Pentas seni yang seperti apa Bu yang akan dilakukan? Baik, pentas seninya nanti ya sesuai dengan karakteristik lembaga kita ya. Mungkin di situ akan menghadirkan tarian-tarian,
seperti itu. Kalau ya sekitar kan mungkin ada 17 mungkin lebih ke pengenalan, tapi kan itu nanti belum bisa dipentaskan ya tentunya ya. Mungkin yang itu di apa tari-tarian itu. Untuk nanti dipentaskan gitu ya. Iya. Nah nanti implementasinya ke pembelajaran itu ke anak-anak itu seperti apa yang akan Butias lakukan? Implementasinya ke lembaga nanti itu sebelumnya kita akan merencanakan di dalam kurikulumnya ya, karena kan kita ini sudah mau berakhir nih ya, tahun pelajaran 2020 ini kita nanti ke tahun ajaran berikutnya. Nanti kan otomatis kita juga akan merancangkan pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan kurikulum Merdeka dan sesuai dengan karakteristik lembaga kita seperti itu. Bunda. Nanti kita terapkan di dalam kurikulum. Setelah itu kita nanti akan melaksanakannya. Seperti itu. Oh ya, seperti itu ya. Mungkin ada hal yang lain mungkin yang bisa dilaksanakan Bu selain yang telah disebutkan tadi? Oh iya baik ya. Sebelumnya kan tentunya ya Bu, pembuatan kurikulum kan tidak sehari dua hari ya otomatis ya kita akan bekerja sama dengan kepala sekolah tentunya ya, yang bertanggung jawab di dalam lembaga itu kan kepala sekolah. Otomatis kita akan mengajarkan sejawat kita juga untuk merumuskan kurikulum tersebut. Jadi warga sekolah serta pemangku yayasan yang di situ juga diikut sertakan di dalam menetapkan kurikulum agar balance, agar bisa berjalan dengan baik seperti itu pun. Jadi memang harus bisa, ini harus bisa memang pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik lembaga kita seperti itu ya. Tadi disebutkan Butias mungkin ada kepala sekolah, teman sejawat juga mungkin yayasan gitu ya. Mungkin ada pihak-pihak lain Bu yang akan dilibatkan akan mungkin lebih optimal lagi. Ada komite sekolah dan orang tua pun orang tua itu mungkin akan lebih berkolaborasi untuk menyusun kurikulum yang efektif, kurikulum mereka ya. Ada komite sekolah dan orang tua. Iya. Kalau untuk ke komite sekolah mungkin apa Bu yang bisa Butias lakukan? Maksudnya untuk mengimplementasikan tadi. baik ya, di dalam merumuskan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik lembaga, kita juga mengajak komite sekolah itu untuk diajak berdiskusi merumuskan kurikulum tersebut. Oh, jadi nanti berkaitan dengan penyusunan kurikulum begitu. Kalau mungkin dari orang tuanya, orang tua kerjasama yang seperti apa yang mungkin bisa dilakukan? Baik, kerjasamanya ya itu tadi ikut serta di dalam menetapkan pembelajarannya. Jadi kita bisa menghadirkan peran orang tua sebagai guru di dalam pembelajaran di kelas. Oh begitu. Kan memang seperti itu kan Bunda, kurikulum Merdeka. Ya. Nanti tidak lepas dengan karakteristik di satuan lembaga. Otomatis ya Bu, kan karena peserta didik kita kan juga tidak jauh dari sekolah kita. Otomatis nanti juga akan muncul karakteristiknya. Ya, banyak sekali ya Bu. Ini sangat bagus sekali. Mungkin akan dilakukan kapan ini Bu? Hal-hal yang sangat luar biasa ini. Insya Allah segera Bu, Insya Allah segera, karena ini sudah menginjak tahun pelajaran baru kan, otomatis kurikulum tersebut kan juga harus disusun terlebih dahulu karena otaknya jantungnya pembelajaran kita. Itu akan segera Insya Allah dalam minggu ini akan disusun begitu ya Bu. Apa yang karakteristik satu lembaga nanti akan diimplementasikan, dimasukkan ke kurikulum dan kemudian bisa ke anak-anak bisa langsung dilaksanakan gitu. Baik Butias, tadi sudah disampaikan banyak sekali ya Bu tentang bagaimana cara agar karakteristiknya lembaga Butias itu bisa dimasukkan ke kurikulum seperti itu. Nah dari obrolan kita tadi Bu, apakah tujuan yang ingin dicapai sudah
tercapai? Alhamdulillah sudah Bun. Jadi ya, perasaan yang mengganjal di dalam hati saya sudah saya utarakan. Jadi sudah ada poin-poinnya untuk saya laksanakan. Di antaranya tadi mengajak kepala sekolah, rekan sejawat untuk menyusun kurikulum, yang mana kurikulum tersebut kan juga memang harus kita optimalkan. Iya, di karena dalam, mungkin ya baru ya Bu ya, iya, baru. karena kita sudah di tahap K13 ke Merdeka itu kita ya. harus beralih, benar-benar harus beralih gitu ya Bu. Iya, iya, iya. Ya alhamdulillah Bu, saya juga sangat senang. Iya, Semoga iya, terima nanti kasih. bisa mendapatkan hasil yang baik ya Bu ya. Iya, terima Dan kasih, mungkin Bunda. setelah nanti diimplementasikan kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, Saya pengen baik, siap. tahu apa hal-hal yang sudah dilakukan. Iya. Semoga tercapai tujuannya dan tetap semangat ya. Iya, Ya, terima kasih Bu Ari sudah meluangkan waktunya ya, sehingga sama-sama saya Bu. sudah plong. Ya sama, saya Ini. juga senang sudah Iya. bisa membantu Iya. Bu Tias dan sekarang sudah baik ya Bu. Iya, perasaannya iya, ya. sudah baik. Ya, tetap semangat ya Bu ya. Iya, iya, Ya, hati-hati di jalan. Iya, Terima terima kasih. kasih, Nggih. iya. Hati-hati ya Bu ya. Ada ya Bu Ari, bagaimana tadi nih perasaannya tadi sudah melakukan kucing ya Iya. bersama dengan kucingnya tadi Bu Tias ya Bu Iya. Ari. Alhamdulillah saya senang ya Bu. Alhamdulillah coachingnya juga berjalan dengan lancar dan saya sangat senang bisa membantu Bu Tias untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Iya iya iya. Tadi saya melihat Bu Ari juga mencatat beberapa hal-hal penting ya Bu Iya, ya, iya. yang sudah disampaikan. Tadi kan permasalahannya mengenai ini ya karakteristik Iya. lembaga ya Bu ya. Benar sekali Bu. Kemudian melakukan kerjasama dan menghadirkan orang tua dan sebagainya ya. Iya, iya. Ya. Lalu apa aja nih Bu Ari yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi dalam kucing tadi ya Bu, saya sudah melakukan alur theta, sesuai alur theta yaitu tujuan, identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga nanti kucing itu bisa mengeluarkan ide-idenya sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Oh ya, sehingga mendapat solusi ya Iya, untuk iya, si iya. kucing tadi ya Iya, Bu ya. betul sekali. Bagus sekali tadi juga berjalan lancar kayak sudah seperti yang namanya alur tirta itu seperti air mengalir Iya, ya Bu iya. ya. Ya. Kalau menurut saya tadi tuh sudah bagus sekali Bu untuk Iya. observernya. Menurut saya sebagai observer ini tadi sudah bagus proses kucingnya. Iya. Sudah berjalan dengan baik. Nah, alurnya juga sudah sesuai tadi Bu Iya. dengan alur tirta. Dan juga menggali, Ibu juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang pemantik, memberikan pertanyaan yang sehingga Bu Tias tadi menemukan solusi. Ya, menurut saya seperti itu tadi. Terima kasih, Bu. Iya ya. Kucing yang dilakukan tadi sesuai dengan prinsip kucing, yaitu. Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih Bu. Oke. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses kucing tadi Bu? Oh, begitu ya Bu. Dari proses tadi saya ingin mendalami lagi ya Bu, apa ya, proses kucingnya itu mungkin Ya. alur tertanya biar lebih baik lagi. Kemudian juga kompetensi juga saya pengen tingkatkan, mungkin lebih berbobot lagi ya Bu, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Ya. kucingnya Ya. dan lebih fokus lagi mungkin Fokus, untuk ya. melakukan kucing-kucing berikutnya. Gitu Bu. Tadi juga sudah ini ya, ada rencana untuk bertemu lagi bagaimana kelanjutannya ya? Iya, iya. Saya juga pengen tahu nanti progresnya Bu Tias itu Progresnya, seperti ya. apa. Tidak hanya berhenti di sini, coaching berhenti, tapi juga mungkin nanti ada tindak lanjutnya. Nanti dari situ bisa kita refleksi juga kan Bu ya. Iya. Bisa apa hasil dari uji ini tadi berpengaruh tidak Ya. ke tindak lanjutnya Tindak selanjutnya. lanjutnya Iya, tadi. gitu. Ada rencana tadi kapan untuk bertemu lagi? Mungkin kalau kurikulumnya sudah selesai ya, Bu, Ya. nanti disusun, mungkin nanti saya bisa menghubungi Bu Tias nanti. Oh iya iya iya, ditanyakan lagi ya Iya. untuk kelanjutannya Iya. ya. Terima kasih ya Bu ya, Ya, sudah baik-baik. menyempatkan waktu Ya. bisa menjadi observer Ya, di betul. coaching kali ini. Terima kasih. Sama-sama. Nggih. Nggih. Selanjutnya untuk sesi 2 sebagai pengamat, yaitu
Ibu Endaryanti, Sarjana Pendidikan. Sedangkan sebagai coach, saya sendiri Lili Suryani, Sarjana Pendidikan Magister Psikologi, dan sebagai coachee yaitu Ibu Arifatona, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Saya sendiri, Endaryanti, sebagai pengamat, kemudian coachnya Saya Lili Suryani, saya dari TK Abang Angkro. kemudian coachee. Saya Arifatona dari TK Petiwindirit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Lili. Waalaikumsalam Bu Endar, alhamdulillah kabar baik. Baik. Hari ini sebelum kita melakukan coaching, Ya, sebagai awal nih, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. iya. Pertama, saya ingin mendiskusikan dulu nih tentang rubrik penilaian. Iya, ya. Yang akan kita laksanakan dalam coachingnya Bu Lilis nanti ya. Ya. Baik, di sini nanti saya akan mengamati dan menilai menggunakan rubrik penilaian. Yang Ya. pertama, apakah coachingnya nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Yang kedua, bagaimana Bu Lilis ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachingnya Bu Lilis, Ya. tersebut akan menanggapi dan merespon pertanyaan yang disampaikan Bu Lilis nanti. Baik. Ya. Jangan lupa nanti ya sesuaikan dengan prinsip coaching Ya, Bu. Ya, Bu. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, Ya. dan kemudian juga memaksimalkan potensi dari coaching. Oh iya, baik. Siap, Bu. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lilis kembangkan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kesadaran penuh ya Bu ya. Ya. Kesadaran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan aktif gitu Bu. Dan kompetensi yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi agar mampu mendorong dalam memecahkan solusi nanti. Gitu ya. Jadi itu ya. Ya. Dari ketiga kompetensi itu ya. Ya. Dan di sini secara spesifik, lebih spesifik lagi Ya. apa yang ingin diobservasi, dispesifikkan Fokuskan lagi. ya. Fokuskan lagi. Saya ingin memfokuskan pada kompetensi kesadaran penuh Bu. Kesadaran penuh. Iya, betul. Dengan cara nanti saya tuh akan lebih fokus ketika memecahkan masalah yang coach saya sampaikan. begitu, ya. Kemudian saya akan menatap lawan bicara saya. Jadi saya tidak mengalihkan pandangan ya. Yang ketiga, nanti saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain fokus pada fokus tadi. coaching nanti. Nah, itu ya. Oke. Terus pertanyaan terakhir Ya. indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Lilis pada saat proses coaching ini? Ya, saya menginginkan nanti coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi si coach nanti bisa melakukan dan melaksanakan apa yang tujuannya, apa yang ingin dia capai, gitu. Harapan-harapan yang dia capai bisa terlaksana. Berarti menggali ide-ide dari coaching. Iya, betul sekali. Sudah siap ini? Insya Allah sudah siap. Ini juga Bu Ari sudah menunggu Bu. Tadi sudah berkomunikasi, sudah nunggu di suatu tempat. Gitu. Ya. Bangga Bu. Iya. Silahkan Bu. Iya. Bu di sini Bu. Iya. Bu Ari. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Ari ya. Sudah menunggu dari tadi ya Bu? Enggak, belum lama. Oh, baru saja. Ya, baik. Bu Ari sehat kan Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Tadi sudah WA ya Bu ya? Iya Bu. Ingin sharing sama saya tadi Iya, katanya. betul sekali, iya. Ada permasalahan apa nih Bu?
Gini Bu, kan sekarang kurikulumnya merdeka ya Bu. Iya, betul. Jadi saya masih bingung begitu Bu. Yang akan saya masukkan itu kan harus sesuai dengan kriteria atau karakteristik lembaga yang saya miliki. Itu jadi apa ya kira-kira yang mau saya masukkan? Oh gitu. Bu Ari menginginkan kita nih berkomunikasi ini, mungkin ada tujuan apa yang Bu Ari harapkan? Ya, saya pengen ngobrol kita nanti Bu, agar saya bisa nanti menentukan kriteria karakteristik dari lembaga saya itu yang saya masukkan ke kurikulum merdeka itu apa saja, Apa dan gitu seperti ya? apa begitu. Oh, baik gitu. Jadi itu mungkin yang Bu Ari harapkan ya. Iya. Sebelum kita masuk, saya mau tanya dulu nih Bu. Ya. Di lembaga Bu Ari itu karakteristik apa saja sih yang bisa kita lihat, yang bisa dilihat, yang bisa dimunculkan? Lembaga saya itu di pedesaan ya Bu, masuk di Kecamatan Redi, dukuhnya Ngemplak, itu terkenal dengan kampung ayam. Kampung ayam itu banyak sekali yang peternak ayam, menjual daging ayam seperti itu. Selain itu juga di persawahan masih banyak sekali persawahan, karena di depan, di samping, di belakang itu juga sawah-sawah masih bentang. Gitu ya. Selain itu ada juga masih di kampung sekitar lembaga saya itu banyak penjual jamu gendong itu. Jamu gendong. Ya, jamu gendong ya. Tapi ya sekarang ya banyak yang naik motor sih Bu. Atau naik sepeda gitu. Udah nggak ada yang digendong ya. Gitu Bu. Jadi tadi ada peternak ayam, ada penjual jamu gendong ya Bu. Apakah ada salah satu yang ingin difokuskan Bu Ari untuk memasukkan menjadi karakteristik lembaga nih untuk dimasukkan ke dalam kurikulum? Mungkin karena paling dekat dengan sekolah saya itu, yang karena sekolah saya itu di Ngemplak dan kampung ayamannya itu juga memang di Ngemplak. Itu mungkin kampung ayamnya itu Bu yang mungkin yang lebih saya fokuskan. Begitu. Persentasenya berapa persen Bu penduduk di sana untuk Itu peternak? sekali ya Bu, hampir 50%. Hampir 50% ya? Iya. Oh iya. Selama ini Bu Ari sudahkah memasukkan karakter itu tadi, karakteristik peternak ayam ke anak-anak untuk kegiatan dalam pembelajaran? Itu sudah sih Bu, tapi ya masih sangat sederhana. Sudah pengenalan ya? Iya bahannya. Anak-anak itu saya ajak ke peternak ayam, hanya sekedar melihat apa peternak ayam itu seperti apa. Hanya sebatas itu. Batas itu saja ya. Berapa nih kalau kita lihat, kalau Bu Ari bisa menilai seberapa besar tingkatnya yang sudah dimasukkan ke dalam pembelajaran? Oh iya, itu yang kamu ayam itu ya? Iya, dari 1 sampai 10 mungkin bisa menilai 4%. 4% ya? Iya. Oh masih minim ya, masih jauh sekali ya. Untuk kedepannya. Karena ketidaktahuan kami mungkin dulu ya. Oh iya. Karena ternyata sekarang kurikulum merdeka itu memang luar biasa. Dulu ya hanya kecekele gitu lah Bu, betul. ya. Karena ngoyak tema gitu ya Bu ya. Betul sekali. Terus yang Ibu harapkan ke depannya setelah ternyata kurikulum merdeka itu seperti ini, lebih mendalam dan seperti ini, seperti itu. Ibu Ari berharap ada peningkatan tidak? Terus seberapa besar sih peningkatannya untuk memasukkan karakteristik ini ke dalam kurikulum? Oh ya. Mungkin ya kalau idealnya 10 ya Bu ya, tapi mungkin dari angka 4 lah sampai 10 mungkin nanti jauh ya Bu. Jauh sekali ya. Mungkin pelan-pelan mungkin saya ke 7 dulu Bu. 7 dulu ya. Nanti sambil berjalannya waktu mungkin bisa ambil tingkatkan. Dari segitu banyaknya sekitar 50% penduduk di sana adalah peternak. Nah, rencana Bu Ari nih, apa yang akan Bu Ari lakukan agar bisa meningkatkan level tadi yang baru 4 menjadi 7? Apa ya kira-kira ya Bu ya, mungkin nanti kalau kemarin baru anak-anak itu baru saya ajak melihat, mungkin
mungkin nanti juga seperti itu juga, tapi nanti mungkin lebih dalam lagi. Oh, pedagang ayam itu mungkin seperti apa, proses penyembelihannya seperti apa, proses pedagangnya, jadi proses itu nanti dijual bagaimana, mungkin juga ada diolah menjadi apa daging ayamnya itu, jadi tidak hanya dijual ayamnya saja hidup, mungkin kan ada juga ayam mati sudah disembelih, mungkin itu Bu, sementara itu. Ada harapan lagi nggak Bu, rencana Bu Ari untuk lebih dalam lagi, misalnya nih Ya. dengan kira-kira si anak diajak merawat ayam, Oh ya. nah itu bagaimana Ya Bu, tuh? bisa Bu. Itu. Oh ya, mungkin nanti di sekolah itu juga ada sedikit lahan kosong gitu ya. Iya. Mungkin bisa ya Bu nanti membawa ayam, mungkin bisa nanti di situ, jadi anak-anak bisa tahu perkembangbiakannya gitu ya Bu ya. Ya, betul. Jadi mungkin anak-anak kita merawat bareng Ya gitu betul, ya Bu ya, bisa ya. ya bisa Ya, dengan Bu, merawat nanti. ayam. Ya, insya Allah. Terus tadi untuk pengolahan dan sebagainya kan mungkin Bu Ari, kalau saya bisa menambahkan, bisa dengan market day hasil olahan Oh ya ayam. Bu ya. Oh nggih. Mungkin begini Bu, mungkin kalau selama ini mungkin hanya dijual dari warga itu hanya dijual Mentah. daging Daging mentah. Mungkin nanti anak-anak bisa saya ajak membuat bakso ayam mungkin Bu, Ya bakso betul ayam. sekali. Atau Cara mungkin, mengolahnya ya. nggih, mungkin apalagi abon ayam mungkin ya, Bu. Abon ayam bisa, dan mungkin olahan yang lain. Ya, nanti kan juga bisa ada market day-nya di sekolahan, jadi Oh, anak juga di- bisa. dipasarkan begitu ya Ya Bu? betul. Benar. Oh, Selain iya. diolah, anak juga sudah proses pengolahan, mulai pengolahan sehingga sampai ke jual beli. Iya, Jadi anak kan iya. bisa marketing ya. Ya, ya Bu. Ya, Seperti ya, insya Allah itu. Bisa, bisa kami coba nanti. Bisa. Ya, dari rencana-rencana itu tadi nih, Bu Ari kira-kira akan dilaksanakan kapan nih? Mungkin ini sudah mau akhir tahun ajaran ya Bu. Dan ini sudah mau membuat kurikulum. Kurikulum, iya, Mungkin betul. nanti saya mau masukkan dulu ke kurikulum. Ya. Dan mungkin insya Allah tahun ajaran baru itu sudah diimplementasikan dalam pembelajaran. Iya. Begitu, Bu. Berarti ini bisa masuk ke proyek besar ya Bu? Bisa masuk ke P5 tadi ya Bu ya? Ya. Anak mulai dari pengenalan, mungkin Iya. terus selanjutnya perawatan, pengolahan hingga sampai ke hasil, hasilnya jual beli ya. Iya. Bagus sekali ini Bu sebenarnya kalau bisa terstruktur dari awal sampai Iya, akhir, iya, iya. luar biasa Iya. akan berhasil. Tadi akan dilaksanakan di tahun ajaran Iya. depan ya Bu ya. Iya. Ya, semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Amin ya Bu, semoga. Dan kurikulumnya bisa berjalan dengan baik. Ini juga sudah masuk proyek besar, proyek pelajar Pancasila itu yang P5 itu. Ya, semangat Bu Ari ya. Ya, insya Allah, Semoga Bu. bisa Ya. terlaksana. Ya, nanti saya sambil mungkin komunikasi dulu mungkin ya Bu ya. Ya. Dengan, Iya, banyak dengan juga pihak-pihak kepala yang sekolah. Ya, kalau betul. sendiri mungkin kan ya nggak bisa. Ya, itu tadi kan juga banyak sekali kan peternak. Iya. Nah, mungkin Bu Ari juga bisa berkomunikasi ke peternak yang mana yang akan Bu Ari untuk lakukan observasi untuk anak-anak. Malah gitu. jadikan sebagai guru tamu. Iya, iya bagus Oh, sekali iya, itu iya. juga. Ya. Bagus ya. Mungkin Iya. semoga bisa Terima kasih ya Bu ya, terlaksana ya. ide-idenya. Terima Baik, kasih sudah sama-sama, meluangkan Bu waktu. Ari, ya. Semoga nanti saya bisa Amin, amin, ya. mengimplementasikan ke dalam pembelajaran. Ya, Iya. amin. Ya. Semangat. Ya, untuk insya Allah Bu. menjadikan Semangat. anak berkarakter. Amin ya, insya Allah. Bismillah. Oke. Terima kasih Bu Ya, Ari, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ibu Lilis, bagaimana? Sudah ya kajian tadi ya? Alhamdulillah sudah selesai. Nah, baik. Sekarang nih kita ngobrol lagi nih. Ya. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat proses coaching tadi ya, terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan di awal Ya. Alhamdulillah tadi pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu. Ya, dengan menanyakan tujuannya apa sih yang diinginkan Bu Ari. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi permasalahannya apa sih. Ternyata Bu Ari itu menyampaikan permasalahan karakteristik yang ada di lembaga. Kemudian itu saya menanyakan juga rencananya apa.
Setelah itu saya menanyakan tanggung jawabnya. Jadi kedepannya bagaimana gitu langkah-langkahnya. Menurut saya ya sebagai observer nih, proses coaching tadi yang Bu Lilis lakukan dengan Bu Ari tadi sudah berjalan dengan baik ya. Alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Kemudian juga bisa menggali ide-ide dari coaching dari Bu Ari tadi untuk kemudian bisa Bu Ari tadi implementasikan sampai ke rencana-rencananya tadi ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide dari si coaching. Alhamdulillah seperti itu. Kemudian coaching yang dilakukan ini juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian sudah baik, penilaian saya sudah berjalan dengan baik seperti itu. Ya, Terima kasih ya Bu. Pertanyaan terakhir nih. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lilis kembangkan ya setelah melalui proses ini, hasil dari proses coaching tadi, apalagi kompetensi? Tadi tuh di awal saya sudah menyampaikan kompetensi yang ingin saya fokuskan adalah kesadaran diri ya Bu ya. Nah, dengan cara fokus pada coach saya tidak melakukan aktivitas lain. Selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin menggali sebenarnya, menggali ide-ide dari coach saya, walaupun tadi beberapa ide saya dengan pertanyaan pemantik, dengan beberapa ide yang saya berikan, kemudian tadi juga coach menambahkan dan mengiyakan dengan ide-ide tadi gitu. Berarti memberikan pertanyaan yang berbobot seperti Ya, itu betul, ya. betul sekali. Baik. Semoga nanti ke depan bisa lebih baik lagi seperti Ya, itu ya. baik. Ya, Bu Semangat, Lilis, ya. semangat. Terima kasih Selalu banget ya Bu, semangat. Ya. sudah mengamati saya, menjadi observasi saya. Semoga nanti juga setelah ini saya juga ada perencanaan sih mau ketemu lagi dengan Bu Ari sebenarnya, bagus, ya. untuk melihat tindak lanjutnya seperti apa. Semoga panjenengan juga nanti bisa lebih baik lagi dengan beliaunya, bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di Amin, amin. di beliau Bu. Ya. Amin, amin. Sehat Baik, selalu terima ya, Bu, kasih. ya. Amin, terima kasih banyak ya Bu ya. Baik, untuk sesi yang terakhir yaitu sesi 3, dan sebagai pengamat yaitu Ibu Iksanitya Srikawati Sarjana Pendidikan, sebagai coach ialah Ibu Endarianti Sarjana Pendidikan, dan sebagai coachee yaitu saya sendiri Lilis Suryani Sarjana Pendidikan Magister Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya, Iksanitya Srikawati dari TK Aba 22 Ngawen, Klaten. Serta saya Endarianti dari TK Islam Baitur Rahman. Dan saya sendiri Lilis Suryani dari TK Abang Angkro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Isani. Waalaikumsalam Bu Indah. Bu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya, nggak apa-apa. Saya mau mengadakan coaching nih. Iya. Saya mohon Ibu bisa untuk jadi pengamat saya. Oh, jadi pengamat dalam coaching. Nggih. Ya bisa. Boleh. Kalau begitu kita ngobrolnya kalau ini kita cari. Iya, sekarang iya. Bu. Kita cari tempat yang nyaman dulu nggih. Baik Bu. Nih, matur suwun Bu. Gimana Bu? Sudah janjian ini. Oh, Ya Bu. Ini ada ya. Monggo Bu. Baik Bu Endar. Hari ini Bu Endar mau melaksanakan coaching ya. Iya Bu. Ya, dengan alur Tirta. Ya, kita kesepakatan tadi bahwasanya
akan mengadakan percakapan coaching ya. Nanti akan kita akan menggunakan rubrik penilaian ya, dengan menggunakan 4 kriteria penilaian, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah, untuk kali ini kompetensi coaching yang ingin dikembangkan kompetensi apa, Bun? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini saya akan mengembangkan tentang kesadaran penuh, baik, dan komunikasi aktif Bu ya, serta memberikan pertanyaan berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut kompetensi mana yang ingin Bu Endar kembangkan? Saya ingin mengembangkan yang kesadaran penuh, begitu Bu. Oh, ingin mengembangkan kesadaran penuh ya. Kompetensi coaching yang kesadaran penuh. Baik Bunda, yuk kita akan melaksanakan coachingnya di mana nih? Bagaimana ya? Sebenarnya saya sudah janjian sih Bu. Oh iya. Itu sudah datang itu Bu. Iya, monggo-monggo ya. Iya. Mari silakan. Oh ya. Maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Iya. Oke, selamat siang Mbak Lilis. Selamat siang. Sehat? Benar, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sendiri aja nih? Sendiri. Iya, alhamdulillah ya sehat ya. Baik, seperti yang sudah kita sepakati ya, hari ini kita akan mengadakan coaching ya. Iya, betul. Baik. Kita hari ini mau ngomongin apa nih? Iya, saya itu sebenarnya bergejolak lah di hati saya itu ya. Iya. Ada beberapa permasalahan. Namun ini yang paling yang ingin benar-benar saya sharingkan kepada Bu Endar nih. Jadi di kelas saya itu ada salah satu murid yang dia itu untuk berangkat ke sekolah itu inginnya ditunggu saja sama ibunya atau sama kakaknya. Pokoknya ada salah satu keluarga yang ingin menemani. Nah, itu dia sampai hanya masuk sekolah itu sekitar seminggu sekali itu belum tentu loh Bu. Dan ketika masuk pun dia masih sulit untuk fokus di kelas. Sulit untuk fokus. Iya benar. Jadi hanya keluar masuk karena dia khawatir ditinggal oleh keluarganya yang menunggu itu. Sedangkan keluarganya kalau menunggu terus kan nggak mungkin ya Bu, karena juga punya pekerjaan lain nih. Berarti intinya di sini anaknya kurang fokus seperti itu Ya kurang fokus di kelas dan dia juga ya nggak mau masuk itu karena nggak mau masuk. Setelah saya tanya kepada orang tuanya, di rumah itu hanya bermain HP, yang dia inginkan HP, YouTube gitu. Begitu ya. Terus Ya. Dari percakapan kita nanti nih, apa yang Bu Lilis inginkan? Ya saya inginnya bisa merangkul si anak itu, jadi si anak bisa seperti anak yang lain lah, karena ini udah masuk semester 2 kok intensitas masuknya itu masih kurang gitu. Jadi saya inginnya anak itu tetap bisa mengikuti pembelajaran di sekolahan, juga senang, bisa berangkat sekolah terus dan bisa mandiri paling tidak, dan tidak ditemani oleh keluarga. Mandiri terus. ya, bisa mandiri. Baik, untuk kriteria mandiri seperti apa menurut Mbak Lilis? Ya, si anak ini. kalau menurut saya untuk si anak ini mandiri untuk si anak paling tidak satu saja dulu, dia sudah mau bersekolah, berangkat sekolah tanpa harus ditemani oleh salah satu keluarganya. Itu Gitu ya. ya itu saja paling tidak lah. Jadi biar dia bisa rajin dulu berangkat ke sekolah gitu. Baik. Kemudian nih, apa yang akan Mbak Lilis lakukan? Sebentar, sebelum masuk ke apa yang akan dilakukan. Saat ini nih, Ya, muridnya Mbak Lilis tadi, muridnya Bunda Lilis tadi, itu kira-kira untuk rentang angka 1 sampai 10 ya, Ya. tentang kemandiriannya tadi, ini ada di angka berapa? kalau saya nilai untuk rentan kemandirian kemudian kehadiran di sekolah ya,
Itu baru sampai 4 lah. Di angka 4 lah Iya, ya. di angka 4 kalau saya nilai di antara teman-teman yang lain. Berarti ya. masih sangat kurang ya. sangat Iya. sekali kurang. Baik. Untuk selanjutnya Ya, Mbak Lilis pengennya ada di angka berapa? paling tidak sih untuk anak itu karena emang berbeda ya, bedanya ya itu masih kurang. Paling tidak saya menginginkan angka 7 lah untuk kemandirian, untuk rentang kehadiran di sekolah, fokus itu sampai angka 7 lah. Tidak perlu tinggi-tinggi dulu ya, Ya, yang nggak penting perlu. walaupun nantinya tetap mengarah ke Ya betul, lebih baik kalau lagi si ya. anak sudah bisa bersama dengan teman-temannya, ya setara lah. Insya Allah tinggal meningkatkan lagi. Baik. Baik, untuk mewujudkan ke angka 7 dari 4 ke 7 tadi, kira-kira apa yang akan Mbak Lilis lakukan? Saya memiliki rencana home visit ke rumahnya. Jadi biar saya lebih dekat juga dulu kepada anak. Kemudian dengan mengajak salah satu temannya tentunya ya, yuk kita main ke rumahnya anak ini ya. Di sana nanti kita ngobrol dengan anak, kenapa dan bagaimana. Kemudian bermainlah di sana. Mencoba bermain dulu, kita mengidentifikasi dulu di rumahnya itu kenapa, faktor apa yang membuat si anak ini juga tidak mau. Kemudian kita membuat anak biar merasa nyaman dulu dengan kita. Iya. Kemudian merasa nyaman juga untuk hadir di sekolah. Selain home visit, apalagi yang akan dilakukan? Selain home visit tadi, dengan merangkul si anak itu, mengajak teman-temannya yang ada di kelas, nah mengajak yuk kita biar anak tuh mau berangkat sekolah. Kemudian saya kalau anak udah mau berangkat, saya akan memberi reward kepada anak itu. Baik, Tuh. berarti memberdayakan teman sebaya ya. Ya, Iya. ya. Kemudian apa lagi selain tadi home visit, memberdayakan teman sebaya, ada lagi yang Memberi reward itu tadi. Iya, memberi reward. Agar si anak tuh ketika dia berangkat, saya akan beri reward. Nah, jadi kan merasa anak itu ya senang lah, hadiah atau apa itu penghargaan ya. penghargaan kepada si anak itu. Ada lagi yang ingin dilakukan? Sementara itu sih akan saya jalani dulu, saya coba dulu agar anak itu ya bisa nyaman lah. Saya benar-benar aduh bagaimana ini caranya biar si anak itu bisa masuk lah, paling tidak mau Jadi masuk. apa yang ingin Mbak dilakukan tadi? Yang pertama, Tadi dengan Home visit. home visit. Yang pertama, yang kedua Memberdayakan. dengan teman-teman sebayanya yang di kelas gitu. Yang ketiga dengan memberi reward. Baik. Tadi sudah bagus sekali rencananya ini, sudah mudah-mudahan nanti bisa ini ya, Insya Allah, bisa insya Allah. terwujud ya sesuai dengan tujuan awal tadi ya. ya. Untuk selanjutnya nih, kira-kira untuk dalam waktu dekat ini, yang mana dulu yang akan Mbak Lilis fokuskan, yang akan dilakukan terlebih dulu ya? Saya yang paling utama dari beberapa rencana tadi yang sudah saya utarakan, ingin home visit dulu jelasnya. Ya, yang tentu itu yang lebih awal. Karena ya saya harus mengetahui dulu, mengidentifikasi anak dulu, kenapa, faktor apa. Kemudian kalau sudah menemukan, nah jadi baru saya ke rencana berikutnya dengan mengajak teman-teman sebayanya di kelas agar merangkul si anak ini biar merasa nyaman di kelas gitu. Jadi home visit dulu Ya, ya. yang utama saya lakukan tuh home visit dulu. Ya, Semoga nanti bisa lebih ini ya. betul. Setelah home visit lebih Amin, baik lagi amin, ya. amin, amin. Saya benar-benar berharap itu anak didik saya bisa nyaman, bisa masuk lebih rajin lagi di sekolah dan mandiri, biar tidak, mungkin juga dia sebenarnya pengen berangkat sekolah karena keluarga juga yang tidak bisa menemani terus-menerus kan, dari awal masuk sampai pulang dan setiap hari seperti itu. Baik, untuk tindak lanjutnya ya ini ya. Kira-kira kapan nih akan dilakukan? Segera mungkin ya. Iya, untuk yang home visit tadi. Yang pertama kan yang Mbak Lilis ingin lakukan adalah home visit tadi ya. Dan setelah melakukan coach ini, saya menjadi tambah lega juga, tambah wawasan juga, sudah sharing.
insya Allah segera lah. Mungkin nanti minggu-minggu depan ini saya akan segera home visit. Iya, baik. Semoga nanti segera ya. Nanti kalau sudah ini kabari saya ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Kita lanjutannya ya. Iya, kita lihat perkembangannya apakah sudah lebih baik ya ataukah bagaimana, nanti kita lihat lagi perkembangan selanjutnya ya. Baik. Oke. Semoga berhasil. Baik, amin. Sesuai dengan tujuan Allah. Semangat ya. Semangat. Bismillah. Terima kasih banyak ya Bu Endar. Ya, saya sudah merasakan Bagaimana lega perasaannya? ini, lega sekali karena Iya. sudah apa ya, mengutarakan isi hati saya benar-benar. Ini masalah yang sangat apa ya, mengganjal di hati saya nih. Iya, semoga nanti sudah setelah ini Bu Lilis bisa lebih plong lagi, kemudian bisa melakukan apa yang direncanakan tadi. Baik. Terima kasih ya Bu Endar. Saya pamit dulu ya. Ini ada acara berikutnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Endar, alhamdulillah sudah selesai ya. Iya, Bu, coachingnya alhamdulillah tadi. Bagaimana nih hasilnya dalam melaksanakan percakapan coaching tadi Bu Endar? Alhamdulillah Bu, tadi percakapan saya, proses coaching saya dengan coaching saya itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya, baik Bu. Baik, kita akan analisis ya apa yang sudah dilaksanakan kaitannya coaching yang telah dilakukan oleh Bu Endar dan pada Bu Lilis tadi ya. Iya Bu. Ya. Apa yang sudah Bu Endar lakukan untuk mencapai indikator yang telah Bu Endar sebutkan tadi di awal tadi? Ya, di awal tadi kan saya ingin mengembangkan tentang kesadaran penuh ya. Iya. Ya. Yang pertama saya tadi sudah lakukan, yaitu saya fokus dengan percakapan yang saya lakukan dengan Bu Lilis tadi. Kemudian saya juga menatap mata dari Bu Lilis tadi yang sudah saya lakukan. Kemudian juga tidak melakukan aktivitas lain selain percakapan itu, dan alhamdulillah sudah saya lakukan seperti itu. Baik, iya. Tadi saya juga sudah menyaksikan ya, sudah melihat Bu Endar melaksanakan coaching dengan fokus dalam memecahkan masalah, menatap coachingnya, dan tidak melakukan aktivitas lain, serta bisa mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga bisa memunculkan solusi pada masalah yang telah dihadapi coaching tadi. Baik Bu Endar, sekarang Bu Endar sudah melaksanakan coaching dengan baik ya, terima kasih telah melaksanakan dengan baik. Setelah ini tadi kompetensi coaching yang ingin dikembangkan lagi itu apa Bu? Kompetensi coaching ya. Iya. Baik, di sini nanti rencana saya ingin juga mengembangkan kompetensi coaching saya pada memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Baik. Bun. Apa yang dilakukan Bu Endar untuk meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan ya, apa yang ingin Bu Endar lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Baik, saya yang pertama akan merefleksi ke dalam diri saya dulu ya. Tentang ini saya akan merefleksi kepada diri saya. Kemudian saya juga akan mencari referensi seperti itu. Baik. Kapan nih yang akan dilaksanakan dalam merefleksi itu? Segera Bu, segera nanti akan saya lakukan, biar nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya akan langsung merefleksi diri saya sendiri nanti bagaimana tentang kepribadian kepribadi. Baik Bu, yang akan saya lakukan tentunya saya akan merefleksi diri saya, bagaimana agar bisa
menghadirkan atau menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Kemudian juga saya akan mencari referensi-referensi dari berbagai sumber, dari internet, dari buku-buku dan lain sebagainya, untuk dapat bagaimana caranya supaya bisa untuk menciptakan pertanyaan yang berbobot. Baik Bunda, semoga kedepannya dalam melaksanakan coaching lebih baik lagi dan lebih efektif lagi. Baik Bunda, terima kasih atas hari ini. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Demikian video praktek kucing dari saya. Semoga video tersebut bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Demikian praktek kucing yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua.